yang saya kasih, hari ini sebenarnya kita mengadakan KKR Natal di tempat ini seperti tahun-tahun yang lalu. Sudah belasan tahun kita lakukan. Tetapi hari ini terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kita semua, sehingga kebaktian pertama jam 1 sampai jam 3 sudah berjalan dengan lancar. Anak-anak remaja, anak-anak SD, SMP, SMA yang kita kasih sudah dengan lancar melewati akan kebaktian Natal bersama. Dan sore ini saya tidak tahu kalau terjadinya sesuatu yang harus kita sama-sama pelajari, karena ada sepucuk surat yang berjudul "Kenapa orang Islam, umat dan ormas Islam menolak KKR, kebaktian kebangunan rohani." Saya sendiri tidak membaca seluruhnya, tapi kami dari pihak akan mempelajari. Kami mau tanya, ini surat dari mana? Dijawab, surat daripada banyak ormas Islam. Boleh sebutkan ormas Islam yang mana supaya kita tahu, yang tulis harus bertanggung jawab, dan kita mempelajari apa yang ditulis itu benar, harus kita pelajari sampai di mana. Akhirnya dikasih tahu yang penting adalah satu ormas yang namanya adalah Dewan Dakwah, ya, Dewan Dakwah. Nanti kita akan mempelajari. Lalu semua tahun-tahun yang lalu sudah terjadi, tapi tahun ini baru di dalam tulis surat ini ditulis beberapa hal yang belum pernah kita panitia memenuhi, sehingga kami lain kali kalau meminta KKR dan mengumumkan kepada sekolah dan sebagainya harus memenuhi syarat-syarat menurut surat ini, ya. Dan kita nanti ada tim yang mempelajari, kita akan menjalankan apa. Kalau memang terbukti kita kurang, kita harus mengatakan dan merasa kita kurang, ya. Karena kita bukan orang baru. Saya sudah berkhotbah 60 tahun, dan dari Sabang sampai Merauke banyak orang Kristen kenal saya. Ya. Kita tidak pernah mengalami kesulitan atau kesalahan yang disebut di sini seperti hari ini. Kalau memang ini adalah benar salah, berarti pihak Islam yang diwakili oleh ormas ini sudah sangat toleran. Artinya mereka dulu tidak banyak membicarakan dengan ini. Kali ini melihat di angkot, melihat di pamflet, melihat di spanduk dan sebagainya, begitu banyak ajakan, dan dianggap ini bukan satu kebaktian khusus untuk orang Kristen, tapi ini mengajak orang Islam untuk mengikut kebaktian Natal di sini. Nah, kalau ini ada perasaan dari saudara kita di agama yang lain, mari kita memahami. Saya minta saudara tidak ada rasa benci atau rasa sesuatu ketidaksenangan dalam hati. Karena kita semua di dalam dunia mempelajari kebenaran Tuhan. Amin. Kita ada murid kebenaran. Tidak ada satu orang yang mempunyai hak memonopoli kebenaran. Hanya Tuhan itulah kebenaran. Kita belajar kebenaran. Kalau siapapun mempunyai kesalahan, biar orang itu harus mengerti. Tapi kalau tidak salah, tak boleh sembarangan ngaku salah. Kalau salah, harus rendah hati dan jujur menerima teguran dan memperbaiki diri. Sehingga kami akan pelajari. Setelah pelajari, mungkin pelajari dua hal. Pertama, apa yang menjadi peraturan di Indonesia itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Karena hanya firman Tuhan yang tidak berubah untuk selama-lamanya. Peraturan manusia mungkin harus dan bisa berubah. Dan kita harap Tuhan
pimpin negara Indonesia menuju kepada hari depan yang lebih adil, lebih baik, dan lebih memuliakan Tuhan. Jangan lupa, Natal bukan hari kebencian. Natal hari perdamaian. Semua. Natal bukan hari kebencian. Natal hari perdamaian. Di mana tentara surgawi memuji Tuhan dengan kalimat Glory to God in the highest and peace on earth, goodwill to men. Lahirnya Kristus untuk membawa kemuliaan kepada Allah di tempat maha tinggi. Damai di bumi bagi orang yang berkenan kepada Dia. Sehingga di mana Kristus diberitakan, tidak boleh diberitakan kebencian, tapi diberitakan perdamaian. Amin. Kita mencinta setiap sesama manusia, bahkan musuh pun dicintai, apalagi orang yang berbeda pendapat dalam agama dan sebagainya. Itu sebab saya tidak panjang lebar, saya akan berhenti di sini. Kita akan pelajari dua hal: apakah yang berada di undang-undang dan apa di dalam peraturan pemerintah, apa yang harus kita patuhi, apa yang kita doa untuk ada koreksi dari Tuhan. Itu pertama. Kedua, kalau besok kita ada lagi semua kebaktian, saya harap panitia memperhatikan semua sehingga kita mencapai tuntutan-tuntutan yang benar dari pemerintah dan semua yang berlaku di dalam undang-undang, sehingga kita besok mencapai semua. Kita adakan KKR lagi, ya, menurut apa tuntutan yang kita terima dan sebagai hal yang berlaku di dalam negara ini. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Saudara, hari ini jangan kecewa. Bernatal di dalam rumah, bernatal pasang lilin, mengingat saya terang dunia, mewakili Tuhan. Amin. Perongkosan hari ini 300 juta. Dengan dibubarkan gini, siapa yang tanggung? Pasti panitia harus berani tanggung. Tapi kesulitan-kesulitan saya harap tidak terjadi di tempat-tempat yang lain. Semua yang harus kita perhatikan, kita akan perhatikan. Dan saya sendiri sangat berterima kasih kepada Tuhan memberikan aparat-aparat, khususnya polisi di Bandung, Kapolres, yang begitu sulit dari kemarin siang sampai sekarang. Ada yang belum tidur untuk membantu membereskan. Maafkan, saya punya batuk sudah 5-60 tahun. Dan sekarang saya makin tua, bukan atas kemauan saya, atas kemauan undangan dari semua kota, harap saya datang. Dan hari ini sampai di sini dulu, kita boleh bubar dengan penuh sejahtera dari Kristus. Selama ini daripada polisi yang akan membicarakan sesuatu. Silakan. Nah, sesudah itu kita akan pasang lilin untuk memuji Tuhan di dalam kata dalilnya di. Sekarang silakan. Selamat malam. Mohon izin, saya AKBP Hairungan, Polrestabes Bandung. Atas perintah Bapak Kapolrestabes Bandung, yang pertama mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas kegiatannya yang dari kemarin Pak dengan panitia. Kita berupaya bagaimana kegiatan yang kemarin mungkin ada usulan, saran dan juga masukan, sehingga kita tidak bisa mengharapkan tidak bisa melaksanakan kegiatan apa yang diinginkan oleh bapak-bapak ibu sekalian, karena ada masalah-masalah teknis, masalah-masalah perizinan. Sebenarnya dari kepolisian dari awal sudah memberikan rekomendasi, karena kegiatan keagamaan tidak perlu ada izin. Kami sudah koordinasi, kami sudah kerjasama dengan panitia dengan baik. Bahkan kemarin sampai saat ini apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, kami belum tidur dengan Pak Dedi. Kita komunikasi terus supaya
apa solusinya, bagaimana solusinya supaya kegiatan bisa berjalan. Namun kami tidak bisa memberikan harapan yang sempurna. Inilah yang kami kerjakan dengan rekan-rekan dengan panitia. Apa yang kami buat, apa kami yang lakukan, mudah-mudahan menjadikan ibadah buat kita semua juga. Mudah-mudahan ini pun juga menjadikan pelajaran buat kita semua. Ke depan mungkin untuk lebih bijaksana, untuk lebih sempurna, untuk lebih hati-hati lagi apa saja yang perlu, rambu-rambu perizinan yang perlu dilengkapi, terutama mungkin dari dinas instansi yang lain. Itu aja mungkin yang perlu disampaikan. Saya ucapkan terima kasih, selamat jalan untuk kembali ke rumahnya masing-masing, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, selamat malam. Untuk pasang lilin, panitia sudah ada sekali satu. Silakan. Tuhan adalah terang, Tuhan adalah hidup, Tuhan adalah kasih. Semua Tuhan adalah terang, Tuhan adalah hidup, Tuhan adalah kasih. Kalau di dalam bahasa Inggris, kebetulan tiga-tiga ini mulai dengan L. God is light, God is life, and God is love. Nah, Tuhan satu-satunya hidup di dalam terang. Di dalam Dia tidak ada kegelapan, juga tidak ada perubahan bayang-bayang. Kalimat ini cuma muncul di kitab suci dari perjanjian lama sampai perjanjian baru muncul. Dan Tuhan itu terang, sehingga waktu Dia kirim Yesus ke dalam dunia, Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa yang percaya saya tidak berjalan di dalam kegelapan, akan menemukan terang hidup. Amin. Dan di Matius 5 Yesus berkata, kamu terang dunia, kamu garam dunia. Nyatakanlah kebajikanmu